Kembali berjumpa di Meeting on Air. Hari ini hari yang kedua di bulan Oktober. Kita percaya anugerah Bapa telah memimpin kita sampai hari ini. Dan percayalah hari-hari yang akan kita lalui tentunya seperti hari yang kemarin, Tuhan pun menyertai dalam setiap kehidupan kita. Ya, selamat bergabung bagi kasih Tuhan yang sudah bergabung melalui live streaming malam hari ini dari Facebook, dari Instagram, juga dari YouTube. Kiranya acara ini boleh memberkati setiap kita yang menyaksikan. Nah, biarlah bersama-sama hari ini kita akan memuji nama Tuhan, kita akan juga berdoa, dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hari ini Tuhan menolong dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa, menyerahkan acara ke dalam tangan Tuhan. Hanya anugerah-Mu Bapa yang boleh membawa kami sampai pada hari ini, dan biarlah anugerah-Mu yang ajaib menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya ya Tuhan dalam anugerah-Mu, kiranya Engkau menolong setiap kami. Terima kasih, berkati semua yang menyaksikan dan ikut ibadah dalam live streaming. Tuhan memberkati setiap mereka. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah, biarlah kita tetap menaruh harap percaya kepada Tuhan. Sesungguhnya pengharapan kita dalam Yesus tidak pernah sia-sia. Mari kita datang kepada Tuhan dalam pujian yang kita naikkan kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Dalam asyida nanamu ina manase ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
sing karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari bersama-sama naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya.
malam hari ini Tuhan, kami hendak menyembah kepada-Mu Tuhan, mempersembahkan korban syukur di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oralabasyana na 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 mo, iya masuk. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika kami memuji menyembah nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah puji-pujian kami kepada-Mu ya Tuhan. Malam hari ini kami membawa diri kami di hadapan-Mu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada-Mu. Urabasyaka malayana layana 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 lama lama. Rabatakara lama syara lama lama lama. Shibala mantakara lama 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 lama. Ya shika bakara lama syana lama 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 lama. Syana lama 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 lama. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Kami percaya kemenangan Kau berikan bagi orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Kemenangan Kau berikan bagi orang yang beriman kepadamu sampai pada akhirnya. Kemenangan Kau berikan bagi setiap orang-orang yang percaya dengan segenap hati mereka. Kemenangan Kau berikan bagi orang-orang yang mempedulikan satu dengan yang lain. Bapa, terus kami minta kekuatan daripada-Mu untuk melakukan setiap firman-Mu yang Kau taruhkan dalam setiap hati kami. Kami terus mau berjuang dengan hidup ini, tentunya tidak sendiri. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat waktu yang terbaik malam hari ini, bila mana kami masih boleh keizinkan untuk menikmati kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan kembali merenungkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Mari berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman hari ini, pengurapan-Mu atas hamba-Mu. Dan kami yang mendengarkan, menyaksikan program ini, Tuhan juga memberkatinya. Di nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, saya menyapa dulu kasih Tuhan yang baru bergabung di Facebook, di Instagram, juga melalui YouTube malam hari ini. Saudara sedang ikuti acara meeting on air dari Gereja Betani Indonesia Kelapa Gading, Jakarta. Ya, kiranya acara ini boleh memberkati setiap saudara yang menyaksikan dan ikuti live streaming malam hari ini. Baik, mari bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ada satu hamba Tuhan dari Makassar yang akan melayani kita malam hari ini. Tuhan memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu, saya tidak perlu memperkenalkan nama saya lagi karena sudah diperkenalkan oleh Bapak Gembala. Ya, pada malam hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-41 ayatnya yang ke-10. Kita tahu hari-hari ini ya, kalau kita bisa mau ya jujur, hari-hari ini yang menguasai ya, yang ada di dalam hidup setiap orang hari-hari ini, baik itu mungkin orang percaya atau tidak percaya, yang sangat menonjol ya, yang paling kelihatan di dalam kehidupan kita saat ini adalah rasa takut. Ya. Bagaimana kita bisa melihat dengan adanya COVID-19 mulai dari di negara kita di bulan Maret kemarin sampai dengan hari ini, kita melihat bagaimana COVID-19 ini bisa banyak memakan korban, sehingga sangat mempengaruhi setiap kehidupan baik orang percaya maupun tidak percaya. Dikuasai dengan rasa takut. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10, bagaimana kita bisa menang dari rasa takut.
Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua mau menang dari rasa takut itu, sehingga rasa takut itu tidak menguasai hidup kita. Karena apa? Dampaknya luar biasa kalau rasa takut itu menguasai hidup kita. Saya pernah mencatat satu tulisan di dalam Alkitab saya. Saya dari tadi coba mencari di mana pernah, cuma saya nggak dapat ya. Ada satu tulisan yang saya tulis waktu itu bahwa rasa takut itu yang dimiliki orang itu bukti bahwa kita tidak percaya. Bukan karena kondisi, bukan karena situasi. Jadi rasa takut yang menguasai hidup kita itu bukti kita tidak percaya kepada Tuhan, bukan situasi atau kondisi yang ada di sekitar kita. Makanya perlu sekali di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa mengalahkan rasa takut ini. Ayo kita baca di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10, di sini dikatakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Seperti saya katakan dari tadi di awal, bahwa semua orang pasti pernah mengalami rasa takut. Bahkan sampai ada orang yang betul-betul dikuasai dengan rasa takut, sehingga hidupnya ya tidak bisa berbuat apa-apa karena rasa takut ini yang menguasai di dalam kehidupannya. Ya, salah satu contoh ya, kita bisa melihat contoh-contoh daripada rasa takut yang mungkin ada di antara kita. Ada yang takut karena takut sakit, takut mati, ya, apalagi takut Lapar. ya, lapar nggak masuk ya, takut kehilangan, ya, dan lain sebagainya. Rasa takut ini bisa ada ya di dalam kehidupan kita, tetapi yang perlu kita ketahui, jangan kita hidup di dalam ketakutan itu. Jangan rasa takut ini menguasai hidup kita. Kalau ini sudah menguasai hidup kita, itu saya katakan dari tadi bahwa itu dampaknya luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Makanya rasa takut ini harus kita kalahkan. Harus kita kalahkan di dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus mengalahkan rasa takut ini? Ada beberapa yang saya catat di sini. Rasa takut membuat orang muda menjadi gelisah. Rasa takut bisa membuat orang khawatir. Rasa takut membuat orang stres, ya. Dan inilah salah satu yang perlu kita ketahui. Inilah adalah salah satu musuh dari iman kita. Rasa takut. Yang seperti saya katakan tadi dari awal, bahwa rasa takut ya menguasai hidup kita. Itu bukti kita tidak percaya, bukti kita tidak memiliki iman, bukan situasi atau kondisi yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu perlu kita kalahkan, karena ini rasa takut itu membuat kita gelisah, khawatir, stres, dan ini merupakan salah satu musuh dari iman kita. Oleh sebab itu sangat berbahaya di dalam kehidupan kita kalau kita dikuasai dengan rasa takut. Rasa takut itu mungkin alami, tetapi jangan ini menguasai hidup kita. Karena apa? Membuat kita khawatir, stres, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua yang saya catat, rasa takut akan mematahkan semangat, gairah untuk melakukan sesuatu. Kalau kita sudah dikuasai rasa takut, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, mematahkan gairah kita untuk melakukan sesuatu, ya, berkreasi. Kenapa? Takut. Kita lihat hari-hari ini bagaimana kondisi bangsa kita, khususnya kota kita di Jakarta, bahkan kota-kota Bapak Ibu di mana Bapak Ibu sekarang berada. Dengan rasa takut ini membuat semuanya kacau, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ada rasa takut ini. Karena rasa takut ini sudah menguasai bangsa kita. Bahkan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu rasa takut sekali lagi harus kita kalahkan. Karena ini sangat merusak kehidupan kita. Bahkan hubungan kita juga
dengan Tuhan. Yang ketiga yang saya catat, rasa takut akan melumpuhkan pikiran sehingga menimbulkan keraguan dalam proses berpikir, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang salah. Merusak cara berpikir kita. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang kita ambil itu kemungkinan besar itu salah. Kenapa? Dikuasai dengan rasa takut. Takut melakukan ini, takut nanti salah. Kenapa? Padahal kalau kita berpikir ya bahwa suatu kegagalan itu bukan sesuatu yang membuat kita itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena takut gagal, tidak bisa berbuat apa-apa. Di pikirannya, waduh takut gagal, takut gagal. Kalau ini menguasai kehidupan kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang keempat, yang terakhir yang saya catat, rasa takut akan menahan kita untuk tidak mau bergerak maju atau berbuat sesuatu. Tidak bisa berbuat apa-apa karena dikuasai rasa takut. Seakan-akan kita ini terantai, mau melakukan ini takut, mau melakukan itu takut, sehingga semuanya tidak jadi. Karena apa? Rasa takut ini yang menguasai kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus mengalahkan rasa takut ini yang menguasai hidup kita supaya kita bisa terbebas. Kalau saudara dan saya terbebas dengan rasa takut, waduh, ya luar biasa. Saya lagi bergumul bersama dengan istri supaya bagaimana anak saya ini tidak memiliki rasa takut yang luar biasa. Karena saya lihat anak saya sudah dikuasai dengan rasa takut. Karena sedikit saja mau ditemani. Kamar mandi di dalam kamar. Mau masuk di dalam kamar saja, kamar mandi itu harus dibuka kamar mandi dan harus ditemani. Kalau dia tidak mau ditemani, dia ambil sikat gigi cepat dan dia sikat gigi di depan pintu kamar mandi. Rasa takut sudah menguasainya. Kami sudah berulang kali mengatakan jangan takut, nak. Di sini ada papa, di sini ada mama. Bahkan kami sudah memberitahu ada Tuhan Yesus. Tetapi karena sudah menguasai hidupnya, rasa takut itu tidak bisa membuat dia berbuat apa-apa. Disuruh naik sendiri, tolong ambilkan barang di kamar, harus ditemani. Ajak adiknya, ayo dia temani saya ambil barang. Kenapa? Rasa takut menguasai. Nah, oleh sebab itu kita harus kalahkan rasa takut ini di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mengalahkan rasa takut itu? Cuma satu jawabannya, percaya kepada Tuhan. Untuk mengalahkan rasa takut, percaya kepada Tuhan. Seperti yang kalau saya ulang lagi, karena apa? Rasa takut yang menguasai kita, itu bukti kita tidak percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu untuk mengalahkan rasa takut, percaya kepada Tuhan. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Ya, inilah yang kita akan bahas melalui ayat yang kita sudah baca pada malam hari ini. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Di sini dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jadi poin pertama, supaya saudara dan saya bisa menang dengan rasa takut, percaya kepada Tuhan bahwa Dia Tuhan yang menyertai kita. Itu yang perlu kita ketahui. Dia Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Dia menyertai kita. Di sini kalau saudara baca di dalam Matius 28 ayat 20, Yesus berkata sebelum ia naik ke surga dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tuhan berjanji Dia Tuhan yang menyertai kita. Kalau ini betul-betul kita percayai di dalam kehidupan kita, saudara dan saya tidak akan dikuasai dengan rasa takut. Penyertaan Tuhan itu bukan cuma hari ini. Penyertaan Tuhan bukan cuma seminggu. Penyertaan Tuhan bukan sebulan. Penyertaan Tuhan bukan setahun. Tetapi penyertaan Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Dikatakan di dalam Ulangan 31 ayatnya yang ke-8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut, janganlah patah hati. Jangan takut,
Tuhan menyertai engkau. Dia menyertai kita bukan di belakang kita, tetapi dia menyertai kita di depan kita. Artinya dia menuntun kita, membawa kita ke tempat yang baik. Penyertaan Tuhan tidak membuat kita akan tersesat. Tidak akan membuat hidup kita binasa. Tidak akan membuat hidup kita sengsara. Tetapi dia akan membawa kita ke tempat yang baik. Pemasmur mengatakan bahwa dia membawa kita ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Itu penyertaan Tuhan. Dia mau menyertai saudara dan saya. Tetapi perlu juga kita ketahui bahwa penyertaan Tuhan bukan berarti hidup kita akan selalu tenang dan aman tanpa masalah. Tetap ada masalah, tetap ada persoalan. Tetapi penyertaan Tuhan inilah yang tetap membuat hidup kita tidak dikuasai oleh rasa takut. Sehingga kita bisa melakukan semua apa yang Tuhan maukan, yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetap ada masalah di dalam penyertaan Tuhan. Tetap ada persoalan. Tetapi ini yang membuat kita, penyertaan Tuhan inilah yang membuat kita tetap kuat dan tidak dikuasai oleh rasa takut. Penyertaan Tuhan juga berbicara bahwa penyertaan Tuhan bukan berarti apa yang kita butuhkan selalu akan tersedia. Enggak juga, saudara. Bukan berarti waktu Tuhan menyertai semua disediakan. Tidak, tetap juga kita ada. Yang mungkin saatnya kita ada bergumul untuk sesuatu. Tetapi ingatlah penyertaan Tuhan akan terus membawa kita kepada janjinya dan janji yang akan digenapi di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan berjanji bahwa aku akan mencukupkan apa menjadi kebutuhan, Tuhan pasti akan mencukupkan. Dan itulah penyertaan Tuhan, inilah yang akan membawa kita, mengiring kita, menuntun kita ke sana. Di dalam penggenapan akan janji Tuhan. Jadi perlu di dalam kehidupan kita, mari kita percaya penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Percaya Tuhan menyertai hidup kita. Tidak akan pernah dia membiarkan saudara dan saya. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang, dibaca di ayat yang ke-9 di sini katakan, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak akan menolak engkau. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Dipanggil dan dipilih. Dan dia kalau sudah memilih kita, dia akan menyertai kita. Yang sering kita katakan, Immanuel, Allah beserta kita. Mari Bapak Ibu, mari kita pegang, percaya Tuhan menyertai kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayatnya 41, Yesaya 41 ayat yang ke-10, saya di situ dikatakan, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Yang kedua adalah supaya kita bisa mengalahkan rasa ketakutan di dalam kehidupan kita. Percaya bahwa ada Tuhan yang menolong kita. Ada Tuhan yang menolong saudara dan saya. Di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua di situ dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Luar biasa. Pertolongan Tuhan sangat terbukti. Kalau saudara baca di ayat yang ke-13 di Yesaya 41 itu dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Percaya Tuhan penolong kita. Dia ada senantiasa menolong saudara dan saya. Apa yang menjadi ketakutan kita hari-hari ini? Saudara takut di dalam pekerjaan. Takut mungkin dengan masa depan saudara. Apa yang akan terjadi ke depan?
Firman Tuhan mengingatkan kita pada malam hari ini. Jangan takut, karena ada Tuhan yang menolong saudara dan saya. Dia mau menolong, dan itu pertolongan Tuhan sangat terbukti. Jika Allah menjadi sumber penolong kita, kita tidak ada alasan untuk saudara dan saya takut. Takut akan masa depan, takut akan hari esok, bahkan menghadapi kesulitan apapun. Tidak ada alasan saudara dan saya untuk takut. Karena ada jaminan, ada Tuhan yang menolong saudara dan saya. Dia berjanji, dan saya sangat percaya kalau Tuhan yang berjanji, tidak akan pernah dia mengingkari janjinya. Alkitab berkata, ya, walaupun orang menganggap itu sebagai satu kelalaian, tetapi Tuhan tidak pernah lalai akan janji-janjinya. Dia selalu menepati janjinya. Tinggal waktunya Tuhan berbeda dengan waktu kita. Terkadang kita mau cepat dengan apa yang kita mau. Ya, berbicara itu lagi tentang iman. Ya, nanti kita bahas di dalam bulan ini tentang iman. Tetapi kalau waktunya Tuhan, saya percaya itulah yang terbaik. Dan itulah pertolongan yang sempurna. Ya, kalau Tuhan sudah menolong kita, Dia akan terus melanjutkan pertolongannya itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Ini harus kita pegang, harus kita percayai bahwa Tuhan adalah satu-satu penolong saudara. Hari ini di masa sukar ini, di masa pandemi ini, di masa COVID-19 ini, hanya Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Tidak ada cara lain. Banyak orang mencari, mungkin cari dengan cara lain. Mungkin ke orang pintar. Saya mengatakan, ayo kita kembali kepada firman Tuhan. Hanya Tuhan, dan firman yang kita sudah baca di dalam Mazmur 46 ayat 2. Pertolongan Tuhan sangat terbukti. Terbukti saudara. Artinya terbukti, tidak diragukan lagi. Tidak ada lagi yang harus kita ragukan. Mari kita percayai pertolongan Tuhan hari-hari ini. Saya percaya saudara dan saya, kita semua sudah pernah ditolong Tuhan. Itu pasti akan dilanjutkan. Saudara bisa baca di dalam Filipi 1 ayat yang ke-6. Kalau dia pernah melakukan perbuatan yang baik di dalam kehidupan saudara, dia akan melanjutkannya sampai Kristus datang saudara. Itu janji Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau dia pernah menolong, dia akan melanjutkan pertolongannya itu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan kita lagi dikuasai dengan rasa takut. Kalahkan rasa takut dengan saya percaya akan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Di dalam ayatnya yang ke-10D, di situ dikatakan di Yesaya 41 ayatnya yang ke-10D, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Percaya bahwa Allah akan memberikan kemenangan. Dia bukan cuma menyertai saudara dan saya. Dia bukan cuma menolong saudara dan saya. Tetapi dia memberikan kemenangan di dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam Ulangan 20 ayat yang ke-4 di situ, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Bahkan Alkitab berkata bahwa kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Artinya kalau Tuhan di pihak kita, kemenangan itu ada kepada setiap kita. Kemenangan itu menjadi bagian kita. Karena Alkitab, kalau Tuhan di pihak, siapa lawan kita? Tidak ada saudara. Artinya kita menang dalam setiap pergumulan masalah kita. Kenapa kita takut lagi? Kenapa kita harus dikuasai rasa takut lagi kalau Tuhan sudah di pihak kita? Itu menjadi kemenangan kita. Bahkan Alkitab berkata di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Ini harus kita pegang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan di dalam setiap permasalahan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan kita lagi dikuasai dengan rasa takut sehingga kita tidak bisa yang melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita.
Jadi pada malam hari ini yang saya bisa bagikan kepada kita semua, mari kita kalahkan rasa takut di dalam kehidupan kita dengan tetap percaya bahwa ada Tuhan yang melindungi kita, menyertai kita. Ada Tuhan yang menolong kita dan ada Tuhan yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Percaya kita akan terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita dan nama Tuhan tetap dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin. Baik, hari ini kita sudah mendengar satu pesan firman Tuhan bahwa rasa takut itu sebenarnya bukan karena kondisi atau keadaan, tetapi lebih kepada rasa percaya kita kepada Tuhan, ya. 100% atau hanya 0, sekian persen. Nah, memang hari ini tidak satupun kuasa yang bisa kita berikan kepada siapapun kalau kita tidak minta daripada penyataan Tuhan. Karena itu, bila hari ini setiap kita minta kepada Tuhan, kuasanya itu bekerja dengan luar biasa, ya. Jadi kalau kita membaca di dalam kitab Hakim-Hakim, ya, di sana ketika Gideon sebagai hakim dan ada 32.000 tentara yang dipersiapkan, tetapi hanya 300 yang akhirnya mendapatkan kemenangan. Nah, kalau kita berbicara tentang rasa takut itu bisa terjadi kapanpun, ya. Kemarin, hari ini, yang akan datang itu pasti terjadi. Tetapi Alkitab dengan jelas menyatakan kepada kita seperti dalam kitab Yesaya yang kita baca tadi bahwa janganlah takut sebab aku ini Allahmu. Ya, ini ada satu penulis lagu yang mengambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-41, ya. Janganlah bimbang karena engkau adalah Allahku, ya. Nah, karena itu hari ini apapun yang menjadi ketakutan saudara-saudara semua, ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah memberi pada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan, roh yang memberi kekuatan, dan roh yang bisa memimpin kita sampai pada akhirnya. Jadi kalau saya boleh katakan, kalau kita punya rasa takut, berarti kita sedang melecehkan akan kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita, ya. Jadi penyertaan Tuhan tentang kata Immanuel, yaitu bukan saja waktu kita merayakan Natal dan bersyukur kalau kita Natal di bulan Desember karena tahu bahwa tahun depan itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi dengan kata Immanuel ini berarti penyertaan Tuhan itu sempurna. Mari kita hari ini mulai membuat checklist, ya, dalam hidup kita tentang firman Tuhan yang sudah kita pelajari, kita dengar, lalu kita checklist apakah sudah kita kerjakan atau belum, ya. Jadi termasuk rasa takut ini apakah masih ada? Apakah sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, sehingga kita benar-benar memiliki takut. Ini baru kata takut, nanti belum lagi kata ketakutan. Ini sudah bicara tentang spirit, ya. Makanya Yesus mati di kayu salib untuk mengalahkan ketakutan kita, mengalahkan rasa takut kita. Karena kita punya iman percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang tidak baik. Karena apa? Tuhan itu baik. God is good all the time, and all the time God is good. Nah, biarlah firman hari ini menolong kita semua untuk kita benar-benar percaya, ya. Day by day kita mesti percaya kepada Tuhan bahwa Dialah Tuhan, Dialah Allah yang menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa, menerangkan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Biarlah kami akan melihat pekerjaan-pekerjaan-Mu yang dinyatakan dalam kehidupan orang-orang percaya. Kami akan melihat pekerjaan-Mu yang besar, Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan menyertai kami. Sebab kami percaya Tuhan meneguhkan langkah kaki kami dan membawa kami kepada jalan kemenangannya. Menerangkan firman-Mu dalam hati kehidupan kami hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya, baik, terima kasih bagi Bapak Saudara yang sudah bergabung malam hari ini, baik melalui Facebook, Instagram maupun YouTube.
Ya, kita akan sebentar menyapa setiap kasih Tuhan yang sudah bergabung. Mungkin dari Instagram atau dari YouTube dulu. Dari Instagram ada Pak Tik. Ya, selamat malam Pak Tik, tetap percaya Tuhan itu baik. Ada Pak Haryadi. Ya, halo, selamat malam Pak Haryadi, Pak Sinjung, Tuhan berkati. Ya, halo, malam si kembar, apa kabar nih? Lama ndak berjumpa. Puji Tuhan. Oma Indah, apa kabar Oma Indah? Ibu Tuti, selamat malam. Pak Riki, selamat malam Pak Riki. Ya, selamat malam untuk Kedai Porkis yang sudah bergabung. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Indra sudah bergabung malam hari ini. Ya, ini si siapa anaknya Pak Pansah. Ya, Yeski, selamat malam Yeski. Kamu gak ke Jakarta, Yes? Ya, selamat malam Pak Pengki, apa kabar? Puji Tuhan. Ya, ini dari Makassar ini. Ya, selamat malam Domes. Pak Parsi, selamat malam. Masih di Batam atau di Bro ini? Iya, selamat malam Kak Ina dari Surabaya. Iya, selamat malam Hansen, puji nama Tuhan. Iya Kak Pipit, selamat malam Kak Pipit. Iya Pak Suparman, selamat malam pemirsa setia di meeting on air malam hari ini. Iya, terima kasih Tuhan sudah bergabung, tetap memperhatikan prosedur kesehatan. Ya, tadi saya sebelum acara mau telepon sama teman saya di Kota Lumajang, juga sama sebenarnya. Yang terjadi adalah bagaimana kita tetap memperhatikan akan protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Ya, makanya sekarang sudah masuk ke klaster-klaster keluarga, tidak usah takut. Ya, mari percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah kota benteng hidup kita. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat acara ini bisa berlangsung dengan baik. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami di hadapan Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengakhiri program ini dan kami menyerahkan umat-Mu yang sudah mengikuti bersama-sama program dari awal sampai akhir. Berkat-Mu atas hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam. Tuhan berkati kita semua. Sampai berjumpa di hari Rabu yang akan datang. Tuhan berkati kita semua dan selamat beraktivitas dan selamat malam. Tuhan berkati kita. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus